dibilang saya lahir dari keluarga yang bukan keluarga baik-baik. Pada saat saya masih kecil, orang tua saya gila banget sama judi. Dari judi togel, terus apalagi QQ, sampai bingo, mereka lakukan itu setiap hari, melakukan judi itu tiap hari. Lebih parahnya lagi, mereka lakukan itu setiap malam di rumah kami. Jadi yang namanya orang meso-meso, orang berantem, orang mabuk, orang rokok, ya itu saya lihat tiap hari. Saking maniaknya sama judi, akhirnya suatu hari ibu saya datang mesin judi ke rumah. Waktu itu mesin judi pacuan kuda. Jadi ya, waktu itu cara kerja mesinnya, kita tinggal taruh uang ke mesin itu, terus ya udah kita tinggal bertaruh sama kuda pilihan kita. Bisa dibilang waktu itu keadaan ekonomi keluarga kami ya sangat diberkati sekali, tapi ya bukan dari Tuhan. Akhirnya pada saat saya kelas 6 SD, Tuhan tegur keluarga kami dengan cara ayah saya ditangkap polisi gara-gara main judi. Di situ langsung ya ibu saya mulai pontang-panting karena ya pontang-panting cari uang karena ya satu-satunya tulang punggung keluarga pada saat itu nggak ada untuk sementara. Akhirnya ya dan nggak mungkin untuk berjudi lagi. Akhirnya ya ibu saya mulai cari kerja sana sini, terus mulai cari utang juga sana sini. Akhirnya secara nggak langsung dengan lingkungan yang seperti itu, saya tumbuh jadi orang yang pendiam tapi keras pada saat itu. Terus bisa dibilang waktu itu sifatku di rumah sama di gereja cenderung pendiam dan seperti seperti malaikat. Ketika udah orang yang tampar pipi kiriku aku akan kasih pipi kananku, tapi ketika aku di luar ya aku udah kayak kebalikan itu semua. Ketika ada orang tampar pipi kiriku ya aku akan tonjok pakai tangan kiri, tangan kanan, kaki kanan, semua habis tuh orang pasti. Kalau dibilang puas ya, kalau bilang bangga ya bangga pada saat itu. Waktu aku ngerokok, waktu aku minum sama teman-teman, kumpul-kumpul sama teman-teman, nongkrong sambil berantem, ya ngerasa puas, ngerasa bangga pada waktu itu. Saya terus ngelakuin hal itu, hal yang negatif yang tidak karuan seperti itu, sampai akhirnya saya mulai ikut care dan mulai pelayanan sebagai main musik di gereja. Ketika saya mulai rajin care dan mulai pelayanan, dan saya kenal teman-teman gereja, beberapa teman gereja, akhirnya saya tahu mana teman yang baik sama mana teman yang baik juga tapi menjerumuskan. Akhirnya ya pelan-pelan saya mulai ninggalin teman-teman lama saya yang nggak karuan itu, karena ya untuk jadi lebih baik ya harus ninggalin yang lama yang nggak karuan, yang buruk. Akhirnya ketika saya mulai rajin care, mulai rajin pelayanan juga, saya mulai ninggalin juga. Saya pelan-pelan juga saya mulai ninggalin namanya rokok, namanya minum, namanya berantem juga mulai saya tinggalin juga. Akhirnya ya ketika hidup saya mulai benar, saya ambil keputusan untuk dibaptis pada itu tahun 2009-2010. Saya ambil keputusan dibaptis. Dan puji Tuhan setelah hidup saya mulai benar dan dibaptis, kondisi keluarga kami pun dipulihkan sama Tuhan. Apapun masa lalumu bro, dimanapun latar belakang keluargamu, sebesar dan seberat apapun dosamu saat ini, Tuhan gak lihat itu semua dan Tuhan gak peduli sama itu semua. Yang Tuhan lihat adalah ketika kamu mau bertobat dan berbalik pada Tuhan, tangan Tuhan akan terbuka lebar, sangat-sangat lebar, dan Dia cuma bilang, I love you son. Saya Sugi, this is story of my life.